Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralifa Ramadhania dari kelas 12 IP 1 ingin menjelaskan tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh yang bernama Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, ia mengikuti kursus pamong praja di Jayapura yang salah satu pengajarnya adalah Sugoro Atmoprasojo yang merupakan mantan guru taman siswa. Sejak bertemu dengan beliau, jiwa kebangsaan Frans Kaisiepo semakin tumbuh dan kian bersemangat untuk mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Beliau punya jasa besar khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua, sebab beliau pernah menyandang status sebagai gubernur Papua keempat. Beliau jugalah yang berada di belakang asal-usul nama Irian. Jasa lain yang masih diingat publik adalah keikutsertaan dalam konferensi Malino di tahun 1946. Beliau memang sejak lama ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau sudah antusias bahkan saat masih berusia belia. Sempat suatu waktu, sang pendiri PKII bernama Silas Papare ditangkap oleh Belanda. Beliau kemudian bersama beberapa rekan berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar menjadi bagian dari Indonesia. Beliau sangat anti dengan pemerintahan Belanda saat itu. Karena antinya dia dengan Belanda, ia sempat meminta sang putra bernama Markus Kaisiepo untuk mengganti nama sekolah dari yang semula disebut Papua Bestuls School menjadi Irian Bestuls School. Menurut beliau, nama Irian memiliki arti besar, terutama kaitannya dengan semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk takluk di tangan Belanda. Beliau dan beberapa teman sangat antusias menjelang Presiden memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikan dengan mendengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Beliau juga merupakan salah satu dari pahlawan Trikora. Beliau berjasa di dalam pembentukan Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1945. Yang menjabat sebagai ketua saat itu adalah Lukas Rumkoven. Beliau pun kemudian diutus untuk pergi menghadiri konferensi Malino 1946. Beliau merupakan satu-satunya perwakilan dari Irian. Di sana, beliau menyuarakan aspirasi agar nama Papua diganti menjadi Irian. Hanya berselang 1 tahun, Belanda mencoba melakukan penekanan sehingga perang pun terjadi di Biak Irian. Sikap anti terhadap Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di konferensi Meja Bundar. Atas sikap keras itu, ia kemudian ditahan dalam periode yang cukup lama, mulai dari 1954 sampai 1961. Penahanan tersebut tidak menyurutkan semangatnya, bahkan ia kembali menemukan jati diri dengan menjadi pendiri partai politik Irian pada 1971. Misi utama dari pembentukan partai tersebut adalah agar supaya wilayah Nugini bisa bersatu dengan Indonesia. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 10 April 1979. Kemudian raganya disenyamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan peran Frans Kaisiepo dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama, mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946. Yang kedua, menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasi dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti Netherlands.
Yang ketiga, menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT. Yang keempat, memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang kelima, menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. Yang keenam, mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke NKRI. Dan yang ketujuh, menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapatan rakyat agar menyatukan Papua ke dalam NKRI.